ya udah jatahku, misal ini jatahku dapat 10 juta misalnya, terima dulu, baru dah ini terserah bagi-bagi, dikembalikan kepada misalnya saudara-saudaranya yang lain. Yang penting dia terima dulu sebagaimana yang sudah Allah tetapkan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah menjalankan daripada hukum Allah. Nah, jadi kita jalankan hukum Allah dulu, baru nanti masalah mau bagi-bagi terserah. Nah, itu menunjukkan daripada keimanan masih lemah, sehingga ketika membaca Al-Quran, ayat tentang tadi ilmu mewaris, atau tentang zina misalnya, wah ini kayak enggak terlalu sadis nih katanya, atau terlalu pilih kasih nih, nah timbul hati-hati seperti itu. Waliyadzubillah, ini bisa mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Nah, itu kalau keimanannya masih lemah. Caranya bagaimana? Ya udah, istiqomah dalam menuntut ilmu agama, terus ilmu-ilmu yang sudah didapatkan diusahakan untuk diamalkan, terus adab ketika menuntut ilmu itu dijaga, supaya keimanan kita ini justru bisa semakin meningkat, bukan semakin melemah, semakin menurun. Nah, itu yang pertama daripada jenis orang yang beriman yang membaca Al-Quran bisa terhalang daripada memaham ayat Al-Quran yang dia baca itu karena ada keraguan-raguan dan ada pengingkaran, sehingga ketika dia membaca Lidzakari mithlul hadzil unsayain, itu yang ada justru dia ragu-ragu, yang ada justru pengingkaran, padahal di situ banyak makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan hadis Nabi aja sudah jawami'il kalim, maknanya sudah terhimpun, misalnya cuman satu kalimat itu banyak mengandung makna, apalagi Al-Quran. Satu hurufnya aja ja'ali ma'nan, satu huruf ja'ali ma'nan, apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat misalnya. Per huruf aja itu ada maknanya yang tersimpan. Nah, kemudian orang yang kedua dia mau membaca Al-Quran, dia beriman, tetapi hatinya ini atau kesibukannya lebih banyak ke dunia, lebih banyak syahwat dunia yang berada di hatinya. Baca Al-Quran, baca juga di Al-Quran, tapi hatinya dan kesibukannya lebih ke masalah duniawi. Nah, ini yang bisa menghalangi dirinya daripada memaham Al-Quran itu adalah syahwatnya. Syahwat yang menghalangi dirinya daripada memaham Al-Quran. Ya, ambil contohnya yang tadi aja lah. Lidzakari mithlul hadzil unsayain. Karena syahwat dunia, dia berpikir secara syahwat. Kebetulan dia laki-laki, oh ini wah enak nih, dapat nih anak laki-laki, dapat 2 bagian. Yang dia pikirkannya itu ketika membaca Lidzakari mithlul hadzil unsayain, pikirannya, oh alhamdulillah anak laki-laki nih dapat jatah lebih banyak daripada perempuan. Jadi pikirannya enggak kepada makna yang seharusnya yang dia pahami, tapi yang berkaitan dengan syahwatnya. Misalnya tentang ayat-ayat berkaitan dengan makanan misalnya. Kulu washrabu wala tusrifu misalnya, makanlah, wow ini perintahnya makan, wow makan, pikirannya makan aja, minum, wala tusrifu, jangan banyak. Nah, karena pikirannya syahwat dunia, wah ini makan aja pikirannya, minum aja pikirannya. Ini Al-Quran nyuruh makan, orang nyuruh minum. Apalagi misalnya ayat Al-Quran. Nah, misalnya ayat Al-Quran nih, masalah nikah. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba.
Oh ini kesempatan anak laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 boleh katanya. Syahwat di situ. Padahal pahamannya nggak sesimpel itu. Karena syahwatnya yang main, udah mikir mau kawin 2, mau kawin 3, kawin 4. Pikirannya ke sana, nggak ke makna yang seharusnya menjadi tujuan apa yang dia paham seharusnya seperti itu. Tapi di sini dia mendahulukan syahwatnya. Nah itu jenis orang yang kedua yang membaca Al-Quran, masih orang yang beriman juga, tetapi dia lebih mendahulukan syahwatnya ketika memaham atau membaca Al-Quran, sehingga makna yang seharusnya dia dapatkan justru terhalang oleh syahwatnya. Kemudian orang yang ketiga yaitu orang ahli ibadah, mengkhususkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya ilmunya masih kurang, masih nanggung. Jadi ibadahnya aja banyak, tapi masih nanggung. Sehingga justru yang ada timbul yang pertama yang bisa menghalangi dia daripada makna Al-Quran yang semestinya dia fahami. Yang pertama adalah was-was. Dia sudah belajar misalnya cara suratul Fatihah. Nah, dia sebelum menjadi ahli ibadah dia sudah belajar, tapi belajarnya nggak kamil, nggak lengkap, ataupun masih mubtadiin, masih SD bahasa kita. Belajar sholat masih pelajaran SD, belum pelajaran SMP, SMA ataupun kuliah, belum nyampe situ pelajarannya. Anak sudah belajar masalah sholat nih, udah sibuk sholat aja kerjaannya, sholat, tapi pelajarannya cuma sebatas SD. Nah di SD misalnya diajarkan kitab tajwid. Biasanya kalau mubtadiin itu Hidayatul Sibyan kah, atau kitab Hidayatul Mustafid, kitab-kitab tajwid nih. Itu biasanya kalau mubtadiin yang masih awaliyah, masih ibtidaiyah, kitab tajwidnya misalnya Hidayatul Sibyan atau Hidayatul Mustafid. Nah di situ dipelajari masalah tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat huruf. Nah baru dia belajar tingkatan situ, belum yang di atasnya. Misalnya kitab Al-Bayan misalnya, kitab tajwid, atau yang di atasnya lagi kitab-kitab tajwid, belum dia banyak mempelajari kitab-kitab tajwid. Baru mempelajari, ini misalnya sifat huruf, misalnya qaf. Nah, qaf dia mempelajari di kitab tajwid yang masih mubtadiin, itu sifat huruf qaf. Di antaranya qalqalah, di antaranya lagi tafkhim, isti'la, sifat huruf qaf misalnya. Nah kemudian ketika dia mendengar, misalnya kan ihdinas siratal mustaqim. Nah jadi dia mempelajarinya seperti itu. Ketika mendengar misalnya ada ulama dari Tarim misalnya datang, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu bacanya gitu? Sedang sholat nih, yang dia pikirkan itu. Padahal seharusnya dia memaham, tapi enggak, sibuk. Yang dipikirkan itu, ini kayaknya salah bacanya. Dengar misalnya ulama dari Hadramaut, masa bacanya gitu? Cuman dua harokat misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin misalnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kayaknya nggak sesuai tajwid nih. Sudah belajar nih. Nah, dia misalnya tahu
Mad lazim mutsaqal itu kan 6. Yang waladdallin itu kan 6 harokat. Nah, dia nggak belajar. Ketika misalnya mendengar, misalnya orang dari Hadramaut misalnya baca cuma 2 harokat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini nggak sesuai nih pelajaran nih. Artinya sebenarnya ada, cuma dia belum belajar. Ini ada caranya segini. Itu sudah ada kitab-kitabnya yang menjelaskan. Jadi yang dia ini sibuk ketika membaca Al-Quran kah, mendengar Al-Quran kah, dia sibuk masalah ilmu-ilmu zahirnya. Ini kayaknya lepas ini bacanya, nggak sesuai. Apalagi misalnya jadi makmum nih, baru belajar ngaji, baru belajar hatam Iqra, dengar imamnya salah bacaannya, langsung pikirannya itu ketika mendengar ataupun membaca Al-Quran memperhatikan tajwidnya, sifat hurufnya, makhrajat hurufnya. Padahal yang seharusnya dia memahami daripada apa yang dia baca ataupun yang dia dengar daripada ayat Al-Quran. Tapi nah inilah yang dinamakan was-was, sehingga menjadikan dirinya sibuk dengan yang lain daripada yang seharusnya dia perhatikan. Jadi yang wajib ditinggalkannya, yang yang sunnah ataupun yang nggak penting, di situ yang disibukkannya. Misalnya ketika sudah masuk sholat, Bismillahirrahmanirrahim, kayaknya baknya masih lepas nih katanya. Bismillahirrahmanirrahim, haknya kurang nih. Padahal kan sudah ada diajarkan. Ini kalau sudah sudah pas secara ini, udah nggak usah di ini lagi. Sebatas keyakinan kita, ilmu kita, udah jangan dipikirkan lagi. Ragu-ragu lagi, balikin, ulang lagi. Astagfirullahaladzim, ulangi lagi. Nah, ini namanya was-was. Nah, beliau mencontohkan di waktu sholat. Niat, apalagi niat misalnya ketika sholat. Usolli, astagfirullahaladzim, usolli fardhu zuhri, astagfirullahaladzim. Nah, itu namanya was-was. Was-was ini banyak penyebabnya. Di antaranya disebutkan, di antara penyebab was-was itu lama di khala, di tempat buang air, kelamaan. Lebih lama daripada yang seharusnya. Padahal misalnya cukup 5 menit atau 10 menit, tapi dia lebihkan. Entah sibuk ngapain misalnya dalam kamar mandi, padahal cukup misalnya setengah jam, tapi dia lebihkan lagi. Akhirnya ini yang bisa menyebabkan was-was. Atau juga sibuk memperhatikan penampilan, bercermin, ini kayaknya kurang pas nih bajunya, ini kayaknya sisirannya kurang pas nih. Nah, ini akhirnya merembet ke was-was tadi, bisa menyebabkan was-was karena sibuk memperhatikan penampilan, banyak bercermin. Nah, ini bisa menyebabkan was-was. Nah, itu intinya dia ilmunya masih dangkal, ilmunya masih kurang untuk bisa memahami Al-Quran. Justru yang timbul adalah was-was. Nah, jadi solusinya ya udah ngaji itu nggak ada habisnya. Ngaji itu nggak ada habisnya sampai mati baru. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai di lahat itu masih wajib nuntut ilmu. Bukan sampai mati, enggak, sampai di lahat. Walaupun itu makna kiasi. Tapi para ulama kita banyak yang mentafsirkannya, mentakwilkannya bimakna secara zahir. Di situ kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau diartikan kan, tuntutlah ilmu mulai dari buayan. Masih bayi baru lahir. Emang bisa bayi
langsung nuntut ilmu, bisa nggak? Nah, secara zahir nggak bisa. Makanya ulama mengistimbat daripada hadis Nabi kan, itu diazankan ketika baru lahir. Nah, itu salah satu bagian daripada mengajarkan ilmu. Dikomatkan di sebelah kiri. Nah, itu pengamalan daripada hadis Nabi tadi. Minal mahdi. Jadi mulai ketika lahir sudah diazankan, artinya diajarkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, asyhadu alla ilaha illallah, diajarkan kalimat tauhid, kalimat syahadat diajarkan, dan lain sebagainya daripada kalimat azan. Kemudian ilal lahdi, sampai ke lahat, sampai dalam kubur. Makanya ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mensunnahkan diazankan ketika dimasukkan ke lahat. Itu sebagai tanda sampai di lahat tadi menuntut ilmu. Kemudian ditambah lagi dengan dibacakan talqin. Nah, itu karena mentakwilkan hadis dengan sesuai kalimatnya tadi sampai ke lahat. Jadi nggak ada habisnya menuntut ilmu itu. Kemudian masuk yang kedua, masih daripada orang yang dia ini mengkhususkan dirinya beribadah, sudah belajar, sudah menuntut ilmu, tapi ilmunya masih kurang. Yang kedua yang bisa menghalangi dirinya daripada memaham Al-Quran, yaitu taklid. Dan pahamannya nggak berkembang. Jadi dia memaham sebatas terjemah. Jadi nggak mau dikembangkannya. Jadi misalnya, ya gampang lah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah mentok segitu aja dia pahamnya. Karena ilmunya terbatas tadi. Dan udah cuman berpatokan begitu, padahal banyak makna yang bisa digali daripada Bismillahirrahmanirrahim. Caranya apa? Tuntut lagi ilmu. Nah, disebutkan ulama seluruh alam semesta ini atau seluruh makhluk Allah ini semua tersimpan di dalam Al-Quran, semuanya sudah ada. Mau kejadiannya, makhluk-makhluknya sudah ada semua, sudah dihimpunkan di dalam Al-Quran. Apa tuh di Yasin tuh? Fi imamim mubin, apa ayatnya di Yasin itu? Fi imamim mubin. Fi imamim mubin. Jadi sudah disimpan semua di dalam Al-Quran. Mau kejadian kapanpun ada di Al-Quran. Mau kejadian besok, mau kejadian sebelumnya, sampai hari kiamat, itu sudah ada di Al-Quran semua. Sudah Allah simpan semua dalam Al-Quran. Jadi jangan pusing-pusing lagi. Semua ada dalam Al-Quran. Cara bikin ini ada di Al-Quran. Cara bikin nasi kebuli ada di Al-Quran. Cara bikin donat ada di Al-Quran. Cara bikin pesawat ada di Al-Quran. Mau apa lagi? Ada semua di Al-Quran. Kemudian seluruh Al-Quran ini dihimpunkan di dalam suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah itu sudah dimasukkan semua ke dalam suratul Fatihah, mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu tersimpan semua. Nah, Al-Fatihah ini tersimpan semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tersimpan semua di baknya. Baknya tersimpan semua di titiknya. Wah, itu sir-sirnya luar biasa itu. Apa sih titik itu? Kenapa titik itu? Kan titik itu apa namanya? Semua permulaan kan dari titik. Mau bikin apa aja pasti dari titik semua kan. Nah, gampangnya gitu aja lah. Semua berasal dari titik semua. Mau bikin garis, mau bikin bulat, pasti
titik dulu nih. Nggak bisa kita langsung bikin garis, pasti titik dulu. Pasti titik dulu. Belum lagi huruf ba-nya, semua terkandung di dalam titik tadi. Nah itu kalau kita mau berpikir seperti itu. Jadi jangan kita mentok memaham Al-Quran dengan terjemahan yang itu-itu saja. Jadi perlu kita kembangkan dengan rajin menuntut ilmu agama, istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Makanya banyak yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah atau di luar Muslim memaham Al-Quran itu sebatas pengetahuan yang dangkal. Seperti masalah itu di Al-Quran tuh, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini yang di luar kita, ini di luar kita. Oh berarti Nabi di situ kan bahwa nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai. Nah di sini kan banyak orang mentafsirkan ini turun ke Abu Thalib. Benar, turun ke Abu Thalib. Nah di sini mereka memaham bahwa Abu Thalib nantinya di luar Islam. Padahal dia coba diteruskan, walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang memberi petunjuk. Artinya Allah yang memberi petunjuk, bukan Nabi. Nah ini pahaman secara akidah, secara tauhid, bahwa Nabi itu nggak berkuasa memberi hidayah. Yang memberi kuasa hidayah tuh Allah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khadijah masuk Islam bukan karena Nabi, karena Allah. Jadi semua karena Allah yang memberi hidayah, bukan Nabi yang memberi hidayah, bukan. Sehingga ada pahaman-pahaman yang mengkafirkan Sayyidina Abu Thalib. Walaupun itu ada penjelasannya. Ada lagi yang mengkafirkan misalnya orang tua Nabi, mengkafirkan daripada tadi Abu Thalib dan lain sebagainya. Karena berpatokan dari Al-Quran tapi dengan pahaman yang masih dangkal. Nah ini yang bisa membatasi kita daripada bisa memaham Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah di sini beliau mengatakan walaupun yang dia pegang tadi, pahaman tadi itu benar, nggak salah. Nah, seperti yang contoh tadi itu benar bahwa bahwa engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai, engkau cintai. Iya memang benar. Itu sudah sesuai dengan teksnya, sesuai dengan kalimatnya. Tapi pahamannya bagaimana? Nah ini yang jangan kita mentok di situ, jangan kita memaham sebatas itu saja. Perlu kita pelajari lagi dengan belajar dari guru-guru kita untuk bisa memaham atau menambah pahaman-pahaman kita daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena Nabi menyebutkan innalil Qur'ani zahran wa batanan, bahwa di Al-Quran itu mengandung yang zahir dan mengandung yang batin. Zahirnya kan tadi misalnya tadi bismillahirrahmanirrahim, ada ba-nya, ada sinnya, ada mimnya, itu zahirnya. Tapi ada yang tersimpan di dalamnya, makna batinnya. Makanya ada yang ketika masuk awal tahun Hijriyah, awal Muharram Hijriyah, ada sebagian ulama menyebutkan kita disuruh atau dianjurkan menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 ya, 113 kali. Nah, barang siapa yang menulisnya kemudian disimpannya, maka dia akan diamankan daripada hal-hal yang tidak dia sukai selama setahunan tadi. Kok bisa seperti itu? Nah ini yang didapatkan ulama-ulama tadi daripada fahaman-fahaman
secara batin daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita membantah, wah masa gitu ini apa namanya syirik. Enggak seperti itu. Khudh ma syi'ta minal Qur'an, ambil daripada Al-Quran, ambil untuk yang engkau inginkan, karena ini Al-Quran. Nah, sehingga kita di sini dianjurkan untuk berusaha memahami Al-Quran dengan mempelajari tafsirannya, maknanya, terjemahnya daripada tafsiran-tafsiran ulama, baik secara zahir ataupun secara batin, tapi dengan menuntut ilmu dengan gurunya. Jangan juga asal-asal kita buka YouTube aja, buka Google aja, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dengan berguru. Al ilmu bitta'allum. Jadi ilmu ini didapatkan dengan menuntut ilmu, bukan dengan mendengar, bukan dengan buka Google, bukan dengan buka YouTube. Ini hadis Nabi, jangan bantah nih. Oh, ada semua di YouTube dah, ada semua di ini. Enggak. Nabi menyebutkan al ilmu bitta'allum. Nggak bisa kita bantah. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dengan ta'allum, dengan menuntut ilmu. Sudah disebutkan syarat-syarat dan rukun-rukun ta'allum itu apa? Ada gurunya, gurunya sudah belajar dari guru-gurunya dan sebagainya. Harus seperti itu, ilmu dengan ta'allum, dengan menuntut ilmu. Nah, jadi sini yang bisa kita dapatkan daripada yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwa hendaklah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita berusaha untuk memahami dengan jalan mempelajari daripada fahaman-fahaman yang sudah disampaikan ulama-ulama tafsir ataupun guru-guru kita. Maka ketika kita membaca atau mendengar Al-Quran, kita sibukkan diri kita dengan memaham apa yang kita baca tadi ataupun yang kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fahaman dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya dan kita mendapatkan manfaatnya di dunia dan akhirat, sehingga bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan kita semakin mencintai daripada Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim, dan kita mencintai daripada syariat Islam, dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terutama sekali mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli